Halo Sobat Lapita, kembali lagi bersama kami di Lapita News Sepekan. Berita menarik dan teraktual terjadi di Lapas Perempuan Kelas 2A Jakarta dalam sepekan terakhir. Di antaranya, Kepala Lapas memeriksa kelengkapan atribut petugas hingga tes urin yang diikuti oleh seluruh petugas. Berikut kami rangkum dalam Lapita News Sepekan. Kepala Lapas Perempuan Kelas 2A Jakarta melakukan pemeriksaan terhadap kerapihan dan kelengkapan atribut pakaian petugas pada Senin pagi. Ia menegaskan kepada seluruh jajarannya untuk terus berpakaian rapi sesuai aturan saat berkantor. Menurutnya, pakaian dinas digunakan bukan hanya asal pakai, melainkan harus memenuhi aturan yang ada, seperti kelengkapan PIN hingga penggunaan pangkat yang sesuai. Lapas Perempuan Kelas 2A Jakarta menyelenggarakan pelatihan bertemakan etiket untuk mematangkan kepribadian pegawainya di aula lapas pada Senin kemarin. Kegiatan ini pun turut diikuti oleh seluruh jajaran mulai dari kepala lapas, pejabat struktural hingga regu pengamanan. Kepala lapas mengatakan kegiatan ini sangatlah positif untuk dijalankan karena memberikan pelajaran bagi para pegawainya. Kegiatan ini pun dipandu oleh Dani Dahlan yang merupakan mantan model di tahun 90-an. Ia menerangkan bahwa etiket seharusnya dimiliki oleh setiap orang dalam berbagai situasi dan juga kondisi. Lapas Perempuan Kelas 2 Jakarta menggandeng Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Timur dalam memberikan sosialisasi P4GN kepada seluruh petugas. Kegiatan ini pun diadakan dalam mengantisipasi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di dalam lapas. Dengan diadakannya sosialisasi ini diharapkan mampu meningkatkan komitmen dan integritas di dalam diri petugas sehingga tidak terjerumus ke dalam lingkaran hitam narkotika. Dalam upaya pelaksanaan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN di dalam lapas, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2 Jakarta melakukan tes urin kepada seluruh pegawainya. Pelaksanaan tes urin ini didampingi oleh Badan Narkotika Nasional di mana sebanyak 71 pegawai menjalani tes urin tersebut. Dari hasil pemeriksaan, seluruh petugas dinyatakan negatif dan dinyatakan bersih dari narkoba. Seusai melaksanakan apel pagi tamping, Kepala Lapas Perempuan Kelas 2 Jakarta memberikan arahan secara langsung kepada tenaga pendamping atau tamping pada Rabu kemarin. Dalam arahannya, Kepala Lapas menitikberatkan pada tanggung jawab sebagai tamping serta melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan dan bertingkah laku yang baik. Kepala Lapas menegaskan, jika tamping melakukan pelanggaran akan berpengaruh pada hak integrasinya. Satu orang narapidana kasus terorisme dari rumah tahanan Makobrimob dipindahkan ke Lapas Perempuan Kelas 2A Jakarta. Proses pemindahannya pun dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dengan masa tahanan 9 tahun, nantinya napiter ini akan ditangani oleh AMOM dan dicoba untuk dibaurkan dengan warga binaan lainnya melalui kegiatan pembinaan kepribadian maupun kemandirian. Program rehabilitasi medis dan sosial yang diselenggarakan di Lapas Perempuan Kelas 2 Jakarta telah memasuki tahap akhir. Sebanyak 70 warga binaan mengikuti kegiatan tersebut di aula lapas pada Kamis kemarin. Kepala lapas memberikan arahan kepada warga binaan terkait proses rehabilitasi yang telah mereka jalani hingga sampai pada tahap akhir ini. Selain sebagai bentuk pembinaan, ia mengatakan program rehabilitasi ini juga sebagai bentuk upaya pihaknya dalam melindungi warga binaan agar terhindar dari bahaya narkoba ketika nantinya sudah dinyatakan bebas dari lapas. Pada kegiatan ini, seluruh warga binaan mengikuti tes urin dan dari hasil yang didapatkan tidak menunjukkan adanya kandungan yang berbahaya yang dikonsumsi oleh warga binaan. Warga binaan pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas 2 Jakarta berinisiatif untuk mengumpulkan dan memilih barang yang sudah tidak digunakan namun tetap layak untuk disalurkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Untuk itu, jajaran Lapas Perempuan Kelas 2 Jakarta membantu menjembatani warga binaan untuk memberikannya kepada anak-anak yatim piatu di Yayasan Aribat Pondok Bambu pada Jumat kemarin. Selain dari warga binaan, petugas lapas pun turut membagikan sembako yang disalurkan secara langsung kepada masyarakat. Itulah tadi rangkuman berita yang terjadi dalam sepekan terakhir. Dan untuk tetap update berita seputar Lapas Perempuan Kelas 2A Jakarta, terus saksikan kami di Lapita News Sepekan. Saya Via Hayarunisa, selamat berakhir pekan, sampai jumpa.